Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Video kali ini seperti biasa kita lagi jaga warung sembako ya. Nih kebetulan ada anak bujang lagi nungguin di warung teman-teman ya. Kita eksekusi membuat sesuatu. Ini silau men. Silau men, kita membuat es sultan teman-teman ya. Kita buat olahan-olahan dari dagangan kita ya, dari barang dagangan kita membuat es sultan. Ini aja nih, ini agak lama ya teman-teman, perputarannya agak lama. Kita buat es lilin aja teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan Milo atau coklatos ataupun yang lainnya ya. Saya mau menggunakan ini Milo Ovaltine ya. Ini kemasan yang 22 gram teman-teman. Yuk kita ke dapur ya, kita eksekusi membuat es lilin, es sultan ya, jajanan kekinian. Ini pas banget saat cuaca panas seperti ini. Di luar panas sekali teman-teman ya. Kita ke dapur, kita buat es lilinnya ya. Ada bahan-bahannya, saya menggunakan di sini 2 saset kental manis, merek apapun boleh. Saya adanya ini ya teman-teman. Ini Ovaltine-nya, ini kantong plastiknya ukuran 4x23 ya. Ada gula pasir, ada juga apa namanya, corong nih, corong zaman Firaun ya. Masih ada teman-teman kenang-kenangan saya. Dan ini kita untuk takar-takar nanti ya. Ini tempatnya untuk menaruh adonannya ya. Kita mulai teman-teman ya, kita eksekusi membuat es spiral, es mambo ya teman-teman, es mambo sultan ya. Kita membuat rasa coklat kali ini ya. Pertama-tama kita buka Ovaltine-nya ya teman-teman. Kita potong, dibuang ujungnya sedikit, tumpah dikit. Ini toplesnya juga toples dari warung ya teman-teman, bekas apa gitu, tadi udah saya cuci bersih ya. Ini kita tuang ke sini Ovaltine-nya. Nah, ini namanya emak-emak pejuang receh ya. Kita cari ide jualannya yang recehan pula ya teman-teman. Tapi dijamin laris manis kok. Ini cocok banget saat cuaca panas seperti ini. Kita jualan es mambo ya, es mambo sultan teman-teman ya. Barang bahannya itu murah meriah, ada di warung kita. Ini kita tuang susu kental manisnya, boleh yang putih, boleh juga yang coklat sahabat. Tapi saya tuh pengennya yang lebih coklat gitu, jadi mempergunakan yang rasa coklat aja. Rasa coklat lebih nyoklat pastinya ya. Nanti kita juga mempergunakan mesis untuk tambahannya ya. Tadi saya lupa ya, nggak disiapin dulu. Ini asal-asal aja nih teman-teman. Nah ini kita tambahkan juga gula pasir ya, secukupnya ya. Gula pasirnya kira-kira 30 graman gitu ya, atau sesuai selera teman-teman. Jika ingin manis sekali tambahkan lagi ya. Nah gitu teman-teman ya. Kita ambil air panas di belakang ya, lalu kita siram dengan air panas ya sampai gulanya larut. Kita aduk-aduk terus teman-teman ya. Airnya kira-kira 900 milian gitu ya. Aduk-aduk sampai larut. Nanti kita bungkusnya nunggu agak dingin gitu ya. Wow, ngebul banget teman-teman, masih panas ini. Kita nunggu larut dulu sambil diaduk-aduk ya. Mau digodok juga boleh, tapi saya tuh lebih simple aja ya, jadi disiram gini asal larut gulanya teman-teman. Nah ini sudah saya coba tadi cicip sedikit ya, dan ternyata gula 30 gram itu kurang manis menurut saya. Jadi saya tambahkan lagi 30 gram lagi teman-teman. Nah tunggu sampai larut lagi ya. Kalau saya tuh sukanya manis banget, jadi esnya nanti tidak hambar ya. Kalau manis banget itu jadi pas nanti rasanya teman-teman. Kalau es lilin itu harusnya lebih manis ya, karena saat beku itu jadi apa ya, jadi sedikit berkurang gitu manisnya, perasaan saya gitu teman-teman.
Tapi tergantung selera juga sih, mau manisnya seberapa tergantung teman-teman ya. Aduk sampai cair ya gulanya, sampai larut gitu. Nah ini udah pas ya menurut saya, dan kita ambil mesisnya ya teman-teman. Ini kita singkirkan sedikit ya. Kita mau ini ya teman-teman, masukin mesis seresnya. Ini saya gunakan mesis seres coklat juga biar lebih nyoklat lagi. Terus kita masukin deh ini mesisnya ke dalam sini ya teman-teman, biar lebih nyoklat gitu rasanya. Ini mesisnya yang kiloan aja, yang murah ya teman-teman. Merek Garuda tuh paling berapa ya, sekilo 30 ribuan kalau nggak salah. Kita pakai corong deh biar gampang masukinnya ya. Kita masukin sekitar 1 sendok makan atau 2 sendok teh gitu ya. Ini corongnya agak basah, baru saya cuci teman-teman, jadi sedikit lengket deh ya. Nah gini ya, kumaha ieu teh. Seperti ini teman-temannya. Nanti kita siram deh ke sini ya. Kita lakukan sampai selesai ya, beberapa bungkus. Kita masukkan mesisnya ke sini dulu ya, 2 sendok teh atau 1 sendok teh gitu ya. Es mambo ini dijamin laris banget ya teman-teman, pasti anak-anak suka. Kalau rasanya enak, orang tua pun pasti membelinya. Apalagi saat cuaca panas seperti ini, pasti laris banget ya teman-teman. Kita olah-olah barang-barang yang kita punya di warung supaya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar, yang lebih banyak ya, biar barang kita pun cepat laris, cepat habis ya. Jadi kita cepat berbelanja lagi, restock lagi barang-barang yang terbaru ya teman-teman. Ini jika teman-teman punya barang-barang yang memang hampir expired ya, sekitar sebulan lagi gitu, kita olah-olah jadi makanan ataupun cemilan, syukur-syukur bisa dijual kembali gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita mendapatkan untungnya double itu ya. Kita menambahkan sedikit lagi modal, dan kita pun pasti mendapatkan lagi banyak keuntungan ya teman-teman. Kita singkirin dulu mesisnya, kita coba isi teman-teman ya. Ininya ya, kita isi dengan adonan cairnya, dengan es Milo-nya ya. Kita coba seberapa sih ini penuhnya ya. Ini 1 takar, atau kita isi dengan 2 takar gitu ya, 2 sendok gitu ya teman-teman. Nah seperti ini, pakai corong lebih mudah ya. Ini kepanjangan ya teman-teman, sekitar segini ya. Nah, sekitar segini teman-teman. Ini kita jual 2 ribuan, tapi ini kepanjangan deh kayaknya ya. Nanti apa namanya, tidak kembali modalnya kalau kepanjangan. Kita ukur-ukur aja ya, sesuai dengan yang ingin teman-teman jual berapa harganya. Jika ingin 2.000 ya mungkin panjang seperti ini, kalau ingin 1.000-an ya mungkin setengahnya seperti ini ya teman-teman. Gitu caranya ya. Jagung 4 ribuan. Kita sambil di warung teman-teman ya, kita mau bungkusin ini, melanjutin yang tadi ya, baru sempet teman-teman nih. Udah saya taruhin mesis ya. Ini kita taruhin mesis sekitar 2 sendok teh atau 1 sendok teh gitu ya, biar coklatnya lebih terasa gitu teman-teman. Ini sambil di warung ya, biar sambil nunggu warung. Di warung kan belum bisa banget anaknya, jadi kita sambil nunggu, sambil aktivitas bikin es sultan teman-teman. Kalau mama apa aja pengen dibikin ya, biar dapat uang, dapat cuan, dapat penghasilan lebih, dapat penghasilan tambahan gitu teman-teman ya. Nah, namanya usaha recehan begini ya, kita harus rajin, telaten mengelola barang-barang yang kita jual ini supaya mendapatkan penghasilan lebih. Kita olah-olah lagi deh barang kita ini. Ada pembeli lagi beli es krim. 4. Milih-milih. 21. Sudah? Iya. Belum? Masih milih? 21. Ini kalau udah ditutup atau toh? Oh iya. Keder.
29 balinya. Belanjaan gua mana Dek tadi? Ini belanjaannya. Udah dihitung belum? Udah. Udah. Tadi ngubek-ngubek es krim nih. Oh, udah aku pakai es krim ya. Kasih ya. Iya. Sudah, A, jajannya? 29 balinya. Ya, terima Belum kasih. dikantongin? Nggak usah. Iya. Oke, kita isi teman-teman ya ini. Kita isi kira-kira sekitar 2 sendok sayur ya, tapi jangan terlalu penuh juga. Atau menurut sesuai keinginan teman-teman ya. Ini rasanya manis, coklat banget pastinya ya. Ini saya mau jual 2000-an teman-teman ya. Jadi agak panjangan dikit deh. Sekitar 2 ini ya, 2 sendok sayur ya. Kita ikat-ikat deh ya teman-teman. Kita nunggu ininya dingin ya, biar tidak lumer mesisnya. Tadi saya coba, ini masih hangat, jadi mesisnya itu lumer gitu ya teman-teman. Tapi lama-lama juga lumer juga sih. Tadi lupa nyalain bleednya jadi gelap. Kita udah nyalain. Udek-udek biar coklatnya nggak mengendap. Jual receh begini ya teman-teman. Biar dapat uang tuh bagaimana caranya gitu ya. Apa aja kita lakonin teman-teman, yang penting halal, tidak merugikan orang lain. Mesisnya banyak teman-teman ya, pasti nyoklat banget nih. Rasa coklatnya mantep ya. Es lilin sultan. Kita sampai selesai. Tadi kita menggunakan 1 ons mesisnya ya. Nanti kita rinci berapa modalnya dan dapat berapa ya. Kalau namanya usaha itu harus ada hitung-hitungannya, biarpun modalnya murah, tapi kan ini kita beli ya, semuanya beli, bukan minta, jadi harus ada hitung-hitungannya. Ikat. Apa dek? Ya, Pak. Jajan, ada yang beli teman-teman. Ya, sambil di warung ya. Lagian nggak begitu rame banget, kita sambil ini ya. Kalau ada yang beli kita berhenti dulu deh. Apa lagi? Krim banyak tuh, baru. Banyak banget ide jualan sebenarnya ya teman-teman. Apalagi kita di warung tuh banyak sekali barang-barang yang bisa kita olah lagi menjadi ide jualan di rumah teman-teman. Ya biarpun dari kecil kan lama-lama nanti mudah-mudahan sih jadi besar, jadi banyak hasilnya gitu ya. Menghasilkan penghasilan yang banyak juga ya. Kalau masih merintis apapun kita coba dulu ya, membuat dengan sedikit dulu gitu ya teman-teman. Seperti itu. Ada cari aja. Kita pakai 2 ini ya, 2 sendok sayur teman-teman. Ini rasa coklat, es mambo sultan rasa coklat. Kita mempergunakan tadi 2 saset susu kental manis, coklat, sama apa tuh, Ovaltine ya. Ovaltine di saya tuh rada kurang lancar ya teman-teman, jadi saya buat es ini. Dan kalau Milo sih cepet ya, perputarannya Milo cepet banget, yang beli itu banyak ya. Kalau untuk Ovaltine jarang. Kita olah-olah lagi. Ada yang beli. Jadi 6.000. Udah selesai teman-teman. Ini kita satu resep menghasilkan
21 es mambo ya. Ini ada yang melepeg panjang. Sisanya ini teman-teman lain sendiri ya. Ini es sultannya udah jadi, tinggal kita bekuin ya teman-teman. Ini jadi 21 pieces ya, kali 2000 jadi 42. Apa Mang? Samsu. Ada yang beli rokok dulu Samsu katanya. Samsudin 20.000. Ada naon deui Mang? Rokok naon deui udud. Memang Mang udud. Eta buat bapaknya. Saudara. Aku 2. Udah. Letik. Batik. Sedang. Berapa? 2. 26 Mang. Ya, tos. Jadi 24. Dua opat, iya punten. Mangsulan 24, hatur nuhun ya Mang. Mangga. Oke teman-teman, kita taruh ya es lilin kita ke freezer ya. Ini kita modal sekitar 20 ribuan ya, sama listriknya teman-teman, sama semua full plastik segala macam. Ini kita dapat untung sekitar 22 ribu ya. Jadi untungnya ini 100% teman-teman ya. Menggiurkan sekali kan bisnisnya. Murah meriah, untungnya melimpah ya. Ini saya sambil melayani pembeli ya teman-teman. Es mambonya itu saya bawa mondar mandir ya ke warung lama dan di rumah gitu. Tadi kita buatnya di rumah, kita bungkusinya di warung ya, sambil jaga warung karena Pak suami mau pergi, jadi saya ke warung ya, sambil jaga warung, sambil bungkusin es lilinnya ya teman-teman, sambil melakukan aktivitas, sambil kita beberengkes mencari cuan tambahan ya teman-teman, mengolah-olah barang yang di warung kita yang kita punya teman-teman. Yang ini yang barang-barang yang memang menurut saya lambat lakunya, jadi kita olah daripada keburu expired ya, keburu keburu tidak bisa dikonsumsi. Lebih baik kita lebih awal lagi kita gunakan menjadi barang pelengkap ya, barang dagangan kita di warung gitu teman-teman ya, supaya kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak juga dan barang kita pun tidak mubazir ya teman-teman. Sekian dulu video saya kali ini, semoga menginspirasi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah taruh ini ya, nunggu beku teman-teman.